Kelas? Yes. Kalau lulus mau kemana? Mau kerja di mana? Mau kerja di mana? Hah? Mau digaji berapa? 10 juta. Ada lagi berapa? Pertanyaannya adalah, kapasitasmu sekarang sudah layak belum digaji angka itu? Pertanyaannya, sudah tahu belum siapa perusahaan yang akan menggajimu di angka itu? Sudah tahu belum apa yang akan diceritakan ketika ketemu dengan HRD ketika proses interview? Sehingga HRD itu bilang, oh iya, kamu cocok di perusahaan ini. Kelas? Yes. Kenapa saya sampaikan begini, teman-teman semua? Hampir semua orang di luaran sana, dia nggak tahu siapa dirinya. Sehingga dia nggak tahu dia mau kemana. Karena dia nggak tahu siapa dirinya, dia nggak tahu mau kemana, maka dia bingung apa yang akan dia lakukan. Kuliah hanya sekedar pagi pagi masuk kuliah, ngerjain tugas, diskusi gitu terus. Tapi dia tidak pernah tahu sebenarnya dia punya kemampuan apa, dia punya kualitas apa dalam dirinya. Kenapa kok ini saya sampaikan? Ya ini dulu saya alami. 2014 saya lulus kuliah. Tapi 1 bulan sebelum wisuda saya sudah kerja. Dan menariknya, proses kerja yang saya lakukan, saya tidak pernah satupun mengajukan surat lamaran kerja pertama kali saya masuk. Saat sudah masuk, sebagai bentuk administrasi baru saya buat lamaran kerja. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tahu dan sadar kita itu kuatnya di mana. Kita itu punya potensi apa sehingga perusahaan cari kita. Pertanyaannya adalah, hari ini yang cari perusahaan, yang cari kerja itu kita atau perusahaan yang cari kita? Kita yang dicari atau kita yang mencari? Sebagian besar kita yang mencari. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang dicari-cari perusahaan? Sehingga udah di perusahaan saya aja, di sini aja, mau gaji berapa? Ada? Ada. Kenapa ada orang yang dicari perusahaan sama ada orang yang mencari-cari perusahaan? Kenapa? Tergantung kapasitas. Nah, tergantung kapasitas ini adalah tergantung bagaimana kita semua mengenali diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal diri kita? Nggak kenal sama dirinya masing-masing. Jadi saya siapa? Nggak kenal. Nah, sebagian besar orang di luaran sana nggak kenal siapa dirinya. Saya mau tanya, saat kita, ini teman-teman semua ya, alurnya mungkin besok akan disampaikan oleh HRD-nya Akira, karena dia yang proses melakukan seleksi dari awal sampai akhir. Mungkin yang akan menyampaikan besok tentang berapa ratus lamaran itu masuk, dari berapa ratus itu cuman paling 5-10% yang masuk kualifikasi, dari 5-10% yang kita ambil baru 1. Kenapa? Ya nggak cocok semuanya. Saya mau tanya, saat kita mengajukan surat lamaran kerja, sebelum kita dipanggil interview, apa yang pertama kali dilakukan oleh HRD-nya? Pertama kali yang dilihat adalah media sosialmu itu apa? Isinya. Uploadnya apa? Sering galau-galau enggak uploadnya? Itu pertama kali yang akan dicek. Ini benar. Karena kebetulan HRD-nya di samping saya, mejanya. Karena saya tahu datanya berapa masuk. Singkat cerita begini teman-teman semua, saya di salah satu divisi, nama divisinya Sekolah Komunikasi dan Public Speaking. Sekolah Komunikasi dan Public Speaking inilah salah satu divisi dan saya product manajernya. Singkat cerita, saya baru sendiri dan saya butuh tim, satu orang untuk memulainya. Sehingga saya minta tolong HRD, saya meminta, saya butuh satu tim, kriteria timnya begini, tolong carikan saya. Pernah nggak berpikir ketika kita berdiri di sini dan kita merasakan itu semua, pernah nggak kita berpikir saat itu di jam yang sama, di waktu yang sama, kita sedang mengerjakan apa dan dia mengerjakan apa? Oh, jangan-jangan kita berpikir orang itu lebih hebat dari kita, orang itu lebih mampu dari kita karena di waktu yang sama, di jam yang sama kita melakukan A, dia melakukan B. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saat dia belajar kita ngapain?
Saat dia serius mempersiapkan masa depannya, kita ngapain? Saat dia serius mengikuti berproses, kayaknya ini sok sibuk banget deh gitu, kita ngapain? Nah, jangan-jangan saat dia mempersiapkan itu semua, kita belum mempersiapkan. Sama-sama semester 5, sama-sama semester 3, tapi hasil lulusnya berbeda, tempat kerjanya berbeda. Saat semua sudah lulus, semua akan berpikir, ih kok lu mah enak ya kerjanya di perusahaan ini, gaji lu berapa? Sekian. Wih, besar gaji lu mah. Kebayang sampai sini? Sama-sama semester 5, sama-sama semester 3, tapi hasilnya berbeda. Kenapa hasilnya berbeda? Prosesnya berbeda dan cara berpikirnya berbeda.